Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita untuk ditunjuki kepada tauhid dan sunnah. Dan alhamdulillah, segala puji baginya pula yang memberikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk berkumpul bersama-sama mengkaji agama Allah. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dalam seluruh ilmu yang Dia berikan dan menambahi terus untuk kita dengan ilmu yang manfaat, yang bisa menambah iman dan ketakwaan. Dan semoga kita dilindungi dari segala fitnah, syubhat maupun syahwat, segala godaan yang berupa kerancuan berfikir yang bisa membawa kepada segala yang sesat, dan juga fitnah syahwat, segala godaan syahwat yang bisa menjerumuskan kepada segala jenis maksiat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kita mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya. Dahulu sudah kita kaji nama Allah Al-Alim, Al-Alim, dan Allamul Ghuyub, yakni bahwa Allah di antara namanya adalah Al-Alim, yang maha tahu, Al-Alim, yang tahu segalanya, Allamul Ghuyub, yang maha tahu segala yang gaib. Dan itu memang nama bagi Allah Ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan Dia dalam ilmu, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Ta'ala. Dia alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun allau kana ya kaifa yakunu. Dia itu telah tahu segala apa yang telah ada, dan Dia telah tahu segala apa yang sedang ada, dan Dia juga telah tahu segala apa yang belum ada, seandainya ada bagaimana keberadaannya. Dia telah mengetahui dan tidak melupakan segala apa yang telah terjadi. Dia mengetahui segala apa yang sedang terjadi, dan Dia telah mengetahui segala apa yang belum terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Bahkan virus yang telah Dia cipta di mana saja berada, keberadaan setiap virus dan setiap bakteri, bahkan setiap kuman dan segala apapun yang tidak kasat mata bagi mata manusia, Dia tahu keberadaannya dan tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Karena itu semuanya dalam kekuasaan Dia, tidak ada yang luput dari kekuasaannya juga, karena Dia atas segala sesuatu juga maha tahu, dan Dia mengetahui segala apa yang ada. Adapun manusia ataupun makhluk yang lainnya, pengetahuannya sangat terbatas dan segala sifatnya sangat terbatas, jauh dari sempurna. Karena itu
kita harus merasa selalu diawasi olehnya, dan kita harus merasa tidak mungkin bisa luput dari pengawasannya, dan itu merupakan pengendali pada diri agar tidak seenaknya berbuat dan tidak seenaknya berucap. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, selanjutnya di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Muhitu. Al-Muhitu, yakni yang maha meliputi. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Fussilat ayat 45, Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ketahuilah sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu apapun itu maha meliputi. Maha meliputi. Dan makna al-muhit pada haknya Allah Ta'ala, al-muhit huwa alladhi ahatat qudratuhu bi jami'i khalqih wa huwa alladhi ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada wa huwa al-muhitu bi kulli syai'in ilman wa qudratan wa rahmatan wa qahran. Dialah Allah yang meliputi dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluknya, yakni Allah meliputi dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluknya, dan dia meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya, dan dia telah menghitung segala sesuatu dengan hitungan yang tepat, tidak meleset walau satu hitungan. Bahkan dia tahu jumlah setiap makhluk yang dia telah ciptakan, dan tidak ada yang tercipta kecuali dia yang menciptakan, walau makhluk itu makhluk yang sangat lembut. Bahkan karena ada gesekan batu terciptalah pasir. Ada berapa jumlah pasir saat ini di seluruh dunia, dia tahu dengan setiap ukurannya. Intinya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, dan tidak ada yang luput dari penghitungan Allah. Bahkan debu jumlahnya berapa, Allah katakan wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah telah menghitung segala sesuatu dengan hitungan yang pasti, yakni satu hitungan yang tepat yang tidak akan meleset walau satu hitungan. Bahkan Allah Ta'ala itu mengetahui hitungan apa yang belum dia cipta, karena dia mencipta sesuai ketentuan yang telah dia takdirkan, yang telah dia tulis dalam Lauhul Mahfuz, lembaran yang terpelihara di sisinya. Jamaah sekalian, bahkan tidak ada satu biji-bijian, baik biji yang besar ataupun biji sawi atau biji bayam atau biji rerumputan yang jatuh, baik itu biji kering atau biji basah. Kalau biji kering berarti memang kering kemudian jatuh. Kalau biji basah mungkin karena tersentuh atau karena terkena sesuatu, tertabrak sesuatu sehingga jatuh. Semuanya sudah ada dalam catatan, dan Allah tahu di mana jatuhnya, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Allah katakan wa matasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali dia mengetahuinya, kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak ada satupun biji-bijian yang jatuh, baik itu biji basah ataupun biji kering, baik itu di kegelapan daratan ataupun kegelapan lautan, melainkan semuanya sudah ada dalam kitab yang jelas, dalam catatan yang jelas. Jamaah sekalian, dari situ kita tidak akan mungkin bisa menjangkau kaifiyah bagaimananya sifat Allah Ta'ala walau satu sifat pun, tidak mungkin, karena itu menggambarkan kaifiyah itu adalah kesalahan secara akidah. Kemudian
Dia juga meliputi dengan kekuasaannya dan juga dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Dan memang Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Jangankan manusia, iblis pun masih mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, tapi kasih sayang yang umum. Kasih sayang yang umum. Adapun kasih sayang yang khusus, ini diperuntukkan hanya untuk hamba-hamba yang berhak mendapatkannya, yang Dia pilih. Sebagaimana Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai' wa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Rahmatku meliputi segala sesuatu, yakni rahmat yang umum. Adapun yang khusus aku tetapkan untuk orang yang bertakwa. Dan juga Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu hanya kepada orang-orang beriman Dia merahmati, yakni dengan kasih sayangnya yang istimewa, yang khusus. Dan Allah juga katakan innama yarhamullah, Rasulullah mengatakan innama yarhamullah min ibadihir ruhama, yang dirahmati Allah yakni dengan rahmat yang khusus hanya dari kalangan hamba Allah, hanya orang-orang yang punya kasih sayang. Jamaah sekalian, Allah Ta'ala itu meliputi dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan kasih sayangnya, dengan apa yang mutaaddi atau yang terkait dengan makhluknya. Maka dari situ, kalau kita benar-benar mengimani nama Allah Al-Muhitu, maka akan membuahkan di hati kita beberapa buah yang terkait atau yang ada kaitan dengan keimanan kita, yakni yang pertama al-khauf minallah wal haya' minhu wa maraqabatuh subhanah fi kulli khatrah wa lafzah wa lahzah wa khutwah. Tentu akan tumbuh rasa takut kepada Allah, tumbuh rasa takut kepada Allah, karena Allah meliputi kita dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan pengawasannya, dengan kekuasaannya. Maka kita akan takut kepada Allah Ta'ala, karena tidak mungkin bisa lepas dari peliputan Dia, dari kekuasaan Dia, dari pengawasan Dia. Dan juga tumbuh rasa malu kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam segala bersitan hati, dan dari setiap lafaz yang kita ucapkan, dan dari setiap kedipan yang kita lakukan, dan juga setiap langkah yang kita jalani. Li'anna ilmahu subhanahu muhitun bi kulli syai', karena Allah pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu. Wala yakhfa alaihi syai' daqqa au jalla khafiya au dhahara, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala, baik sesuatu itu kecil atau besar, tersembunyi atau nampak. Kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Muhit. Yang kedua, al-bu'du an dzulmil ibad wal i'tida' alaihim. Kita akan menjauhi perbuatan mendolimi para hamba Allah dan perbuatan melampaui batas terhadap para hamba Allah. Dzalika li anna Allah azza wa jalla qad ahatat qudratuhu bi kulli syai', karena kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, meliputi semua makhluk. Fala yafutuhu aw yu'jizuhu syai', sehingga tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah dan tidak ada yang bisa melemahkan Allah Ta'ala. Fatadzakkar anna hadhil qudrah al-muhitah tamna'ul 'abda min al-ightirar bi qudratihi 'ala an-nas wa dhulmihim. Maka ingat bahwa kekuasaan Allah yang meliputi seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya, meliputi segala sesuatu, ini akan bisa mencegah hamba dari sikap tertipu dengan kemampuan diri, kekuasaan diri atas manusia, dan mencegah
seorang hamba dari mendolimi manusia. Kenapa? Lianna qudratullah fawqa qudratih, karena dia tahu bahwa kekuasaan Allah di atas kekuasaan dia, kekuasaan hamba. Dan wahwal qahirul ladzi ahata qahru bikulli syai', dialah yang hakiki berkuasa, dialah yang hakiki berkuasa, yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu, bahkan tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya dengan cara dia. Wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha, tidak ada sesuatu makhluk pun kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Kemudian yang ketiga, innal iman bi ihatati qudrati subhanahu wa qahri li kulli syai' tuthmiru fil qalbi al istihanata bi qudratil makhluq min al a'da'il kafarah wal munafiqin ba'da al akhdhi bi asbabil mudafa'ah li syarrihim. Keimanan bahwasanya Allah Ta'ala kekuasaannya itu meliputi segala sesuatu, ini akan membuahkan dalam hati, yakni tidak menganggap besar kekuasaan makhluk, kekuatan makhluk dari kalangan musuh-musuh Allah, dari kalangan musuh-musuh Islam, dari kalangan orang kafir dan munafik yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi Islam. Mereka ini kekuasaannya, kekuatannya, kemampuannya di hadapan kekuasaan Allah, kekuatan Allah ini sangatlah kecil, sangatlah kecil, sehingga kita tidak perlu tertipu dengan tampilan mereka dan show off dari kekuatan mereka yang mereka lakukan, memamerkan kekuatan, menakut-nakuti kaum muslimin. Kita tidak perlu yakni takut berlebihan kepada mereka. Tentunya ba'dal ahdi bi asbabil mudafa'ah li syarihim, setelah kita juga berusaha mengambil sebab untuk membela diri dari kejahatan mereka. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga meliputi orang-orang kafir, meliputi mereka dan menguasai mereka, dan tidak ada satupun yang luput dari kekuasaan Allah. Dan kita yakin apabila kita bisa bertakwa dengan baik dan benar dan bisa bersabar, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita. Kalau orang-orang beriman ini benar-benar bertakwa dan bersabar di atas petunjuk bagaimana sabar yang benar dan takwa yang benar, maka makar-makar musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam tidak akan membahayakan orang beriman. Hal itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian, hai orang-orang yang beriman, jika kalian bisa bersabar dan bertakwa, maka makar mereka, yakni makar orang-orang kafir, tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. La yadurrukum kaiduhum syai'a, makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Kenapa? Karena Allah melindungi, dan perlindungan Allah tidak ada yang bisa menembus. Dan juga bahkan Allah membalas makar mereka, sehingga akibat buruk dari makar mereka itu malah kembali berbalik kepada mereka, kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh para kekasih Allah. Syaratnya umat Islam itu benar-benar di atas iman dan takwa, di atas iman dan takwa, menjadi kekasih Allah Ta'ala.
Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah terhadap seluruh apapun yang dilakukan oleh mereka, Allah meliputi apapun yang mereka lakukan, yakni meliputi mereka dan seluruh apa yang mereka lakukan dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan pengawasannya, dengan kekuasaannya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah dan kekuasaan Allah dari apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir berupa usaha-usaha untuk merugikan Islam dan kaum muslimin. Tapi syaratnya kaum muslimin harus bisa mewujudkan iman yang benar di atas tauhid dan sunnah, dan ketakwaan di atas petunjuk sesuai yang diajarkan oleh Imamul Muttaqin, panutannya semua orang yang bertakwa, yakni Rasulul Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di antara nama Allah Ta'ala adalah Asy-Syahidu. Asy-Syahid. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 166, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah itu sebagai syahid. Dan makna asyahid pada haknya Allah Ta'ala, alladzi la yaghibu anhu syai' wa la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fil ardi wa la fis sama', bal huwa muttali'un ala kulli syai' musyahid lahu alimun bitafasilih. Allah memiliki nama Asy-Syahid yang artinya yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Dia, dan tidak ada sesuatu pun walau seberat biji sawi atau seberat atom di bumi, tidak pula di langit, kecuali diketahui oleh Dia. Bahkan Dia melihat segala sesuatu, menyaksikan segala sesuatu, maha tahu terhadap seluruh rinciannya segala sesuatu. Bahkan di dalam butiran pasir, di dalamnya ada apanya. Ada yang kandungannya itu tembaga, ada yang kandungannya itu emas, ada yang kandungannya itu yakni logam yang lain. Allah tahu kandungannya apa dan berapa kadarnya. Setiap butiran pasir, setiap butiran debu, bahkan Allah juga tahu apa yang nempel di setiap butiran debu itu. Kalau ada bakteri yang nempel di situ, bakteri jenis apa, jumlahnya berapa, bahkan Allah tahu semuanya. Dan Allah menciptakan semuanya itu tidaklah sia-sia. Allah menciptakan debu, ada yang punya bobot ya sehingga bisa nempel, ada yang tidak punya bobot sehingga berterbangan terus. Semuanya itu ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau dari berbuat yang sia-sia, dan maha suci Engkau dari segala sekutu dalam mencipta dan sekutu dalam hak untuk disembah. Maka jagalah kami dari adab api neraka. Itu ucapan orang beriman yang melihat segala sesuatu itu selalu mengetahui bahwa di balik segala sesuatu ini ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Sempurna. Jangan dianggap debu itu tidak bermanfaat. Allah menciptakan virus pun banyak manfaatnya. Dan Allah menciptakan bakteri ini untuk manusia. Bakteri yang berterbangan bersama udara, bersama debu yang berterbangan.
itu untuk menjaga kita, sehingga kalau ada virus masuk di saluran pernapasan kita, ada debu yang ditempeli bakteri yang juga masuk ke pernapasan kita, sehingga virus itu ketempelan bakteri pengurai, sehingga virus yang masuk itu segera terurai, segera membusuk, sehingga tidak berkembang biak, ya. Sehingga yang setiap kita insya Allah ya sudah kemasukan corona, ya kan, virus corona, ya. Cuman ada yang coronanya berkembang karena dikehendaki oleh Allah berkembang di dalam tubuh, ada yang tidak berkembang, ada yang baru nempel di hidung, terkena bakteri pengurai dan terurai, membusuk sebelum masuk dan sebagainya. Yang jelas semuanya Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah katakan, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atau di bumi ini untuk kalian manusia. Jadi Allah menciptakan debu, ya, ini kita harus bersyukur karena itu debu, ya, ini bermanfaat bagi manusia, sangat bermanfaat. Meskipun segala sesuatu kalau berlebihan juga itu menjadi tidak baik, ya. Jangan karena debu bermanfaat terus dengan ya menghirup debu di abul-abul itu, jangan, ya. Taib. Dan asyahid ay al-muttali' ala jamil asya', sami'a jami'al aswat, khafiyaha wa jaliyaha, wa absara jami'al mawjudat, daqiqaha wa jalilaha, saghiraha wa kabiraha, wa ahata ilmuhu bi kulli syai' alladhi syahida li ibadihi wa ala ibadihi bima amilu. Termasuk mana asyahid adalah melihat, menyaksikan, melihat segala sesuatu, mendengar segala suara, suara yang tersembunyi ataupun yang jelas, melihat segala yang ada, baik yang lembut ataupun yang kasar, yang kecil maupun yang besar, meliputi pengetahuannya itu terhadap segala sesuatu, yang menyaksikan untuk para hambanya, bersaksi untuk para hamba, dan juga atas para hamba tentang apa yang mereka lakukan. Sehingga kalau Allah Ta'ala, ya, itu di pengadilan nanti mengadili kita, maka cukuplah dia sebagai saksi, ya. Cukuplah dia sebagai saksi, wa kafa billahi syahida. Sehingga tidak perlu mendatangkan saksi-saksi, meskipun kalau dia berkehendak mendatangkannya, ya didatangkan oleh dia, didatangkan saksi-saksi itu. Baik. Tapi sebenarnya dia tidak butuh saksi untuk mengadili hambanya, karena dia tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Tapi kadang hamba supaya ya benar-benar mengakui semua perbuatannya, itu kadang-kadang juga didatangkanlah saksi, atau kadang yang bersaksi adalah anggota badannya manusia itu sendiri. Dan termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Asy-Syahid, innal iman bi annahu subhanahu syahid minasyuhud bi ma'nal hudur al-mustalzim li ittila'ihi subhanahu ala kulli syai', yasma'u jami'al aswat khafiyaha wa jaliyaha, wa yubsiru jami'al makhluqat, wa yuhitu ilmu bi kulli syai'.
Innal yaqin bihadil ma'ani yusmiru fil qalbi al-yaqdah wal hadar wal khauf min Allah bihaitsu la yasur minal abdi illa ma yuhibbullah wa yardah. Keimanan bahwa Allah Ta'ala itu syahid, asy-syahid, dari makna kata asyuhud, bermakna al-hudur, hadir. Ini akan mengandung konsekuensi bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu, mendengar segala suara, melihat segala ciptaannya, meliputi ilmunya, pengetahuannya terhadap segala sesuatu. Keyakinan terhadap makna-makna seperti ini akan membuahkan di hati itu rasa bangun, tidak tidur hati itu, dan berhati-hati dan takut kepada Allah, sehingga tidak muncul dari seorang hamba yang beriman kepada nama Allah Asy-Syahid, tidaklah muncul dari hamba itu kecuali apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Dia selalu menyaksikan, baik di malam hari ataupun di siang hari, baik yang disembunyikan oleh hamba atau yang dilakukan dan diucapkan secara terang-terangan. Sehingga orang yang kalau malam hari merasa aman berbuat apa saja, kalau lagi tidak ada orang merasa aman berbuat apa saja, ini jelas keimanannya kepada nama Allah Asy-Syahid lagi tidak ada, ya, lagi tidak ada. Keimanannya kepada nama Allah Al-Muhit lagi tidak ada. As-Sami' Al-Basir lagi tidak ada saat itu. Karena itu Rasulullah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu ketika zina masih dalam keadaan beriman. Jadi pas zina itu pas nggak ada iman. Dan tidaklah pencuri ketika mencuri dia dalam keadaan iman. Jadi ketika mencuri pasti keimanan kepada nama-nama Allah itu lagi nggak ada. Keimanan kepada sifat-sifat Allah itu tidak ada. Karena itu membahas atau mengenal Allah Ta'ala melalui nama dan sifatnya, ini termasuk pelajaran yang paling penting dan paling mendasar untuk membentuk iman. Untuk membentuk iman, yang iman itu akan mengendalikan diri seorang hamba. Orang yang ngomong seenaknya itu pasti keimanannya kepada saat ngomong itu, keimanannya kepada nama Allah As-Sami' Al-Muhit Asy-Syahid lagi tidak ada. Karena itu kalau kita ingin umat ini benar-benar bisa mengendalikan diri dari segala keburukan, baik keburukan ucapan, keburukan perbuatan, mengendalikan diri dari perbuatan mendolimi hak orang lain, maka menanamkan keimanan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ditunjukkan oleh nama-namanya itu, ini adalah pendidikan yang terpenting untuk umat. Karena banyak orang yang kadang tidak mengenal Allah sama sekali atau mengenal hanya sekilas, sehingga ketika tidak ada yang melihatnya dari kalangan manusia, dia merasa bebas berbuat semaunya dan juga sering tertipu dengan keadaan yang ada pada diri yang diujikan oleh Allah Ta'ala, sehingga kadang baru diberi kekuasaan tingkat desa atau tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten sudah merasa ya berkuasa dan berbuat zalim seenaknya, tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan pertanggungjawabannya nanti. Semuanya ini adalah karena keimanannya
kepada nama Allah As-Sami' Al-Basir, Asy-Syahid, Al-Muhit, ya, Al-Qadir, Al-Alim dan sebagainya, ini lagi kosong di dalam hatinya. Ya. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah. Kemudian yang kedua, al-iman bi annahu subhanahu syahid 'alal khalqi yaumil qiyamah bima amilu wa ma kana bainahum min khusumati fid dunya yaj'alul 'abda 'ala hadarin min dzulmil ibad wa ta'ati 'ala huquqihim. Keimanan bahwa Allah yang Maha Suci itu memiliki nama Asy-Syahid dan memiliki sifat syuhud atas seluruh makhluk, termasuk nanti di hari kiamat terhadap seluruh apa yang telah dilakukan oleh makhluk dan apa yang pernah terjadi di kalangan makhluk berupa pertikaian kala di dunia. Maka keimanan kepada itu semua akan menjadikan seorang hamba berhati-hati dalam sikap terhadap sesamanya, tidak berani mendolimi para hamba, tidak berani berbuat melampaui batas terhadap hak-haknya para hamba, ya. Tidak akan seenaknya mengambil harta orang lain, tidak akan seenaknya menetapkan pajak atau menetapkan denda, ya. Tidak akan seenaknya mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Kenapa? Karena dia iman bahwa Allah itu menyaksikan dan tidak akan melupakan perbuatan kita sampai di hari pembalasan nanti. Di hari kiamat dia tetap tahu apa yang pernah dilakukan oleh setiap hamba, dan tidak ada satupun perbuatan hamba yang luput dari pengetahuan Allah, dan tidak ada satupun perbuatan hamba yang dia lupakan, ya. Semuanya dihadirkan berikut segala amalnya, semua ucapan yang pernah diucapkan juga semuanya tercatat, dan catatan itu tidak akan hilang. Dan wa kadzalika yaj'alul 'abda yataharral ikhlas wa taqwa fi aqwali wa a'mali li'anna Allah azza wa jalla syahidun 'ala ma fil qulub minan nawaya wal maqasid. Demikian juga hamba yang beriman kepada nama Allah Asy-Syahid dan sifat syuhud yang dia miliki yang sempurna, maha sempurna, itu akan menjadikan hamba yang beriman itu bersungguh-sungguh mewujudkan keikhlasan dan juga ketakwaan baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kenapa? Karena Allah itu menyaksikan segala apa yang ada di hati berupa niat-niat ataupun tujuan-tujuan. Karena Allah Ta'ala menilai kita tidak hanya melihat zahir kita, menyaksikan zahir kita, dia juga menyaksikan terhadap apa yang ada dalam hati kita. Kita berniat buruk, dia tahu. Walau zahirnya baik, tujuan kita buruk misalnya, dia tahu. Dia menyaksikan. Bahkan dia alimun bidzati sudur, maha tahu terhadap segala apapun yang ada di dada seluruh makhluknya, ya. Karena itu seorang hamba yang beriman kepada nama Allah Asy-Syahid dan juga yang semisal atau mirip maknanya terhadap nama Asy-Syahid seperti Al-Alim,
Al-Basir, As-Sami', Al-Muhit, ini akan tumbuh di dalam dirinya kendali untuk tetap istiqomah di atas jalan Allah Ta'ala, dan pasti akan semangat mengkaji petunjuk, mengkaji semua apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Semangat karena tidak ingin salah, tidak ingin menyimpang, ingin selalu meniti jalan yang dicintai dan diridai Allah Ta'ala, dan juga tidak berani bicara ataupun berbuat tanpa ilmu, tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Dan keimanan kepada nama Allah Asy-Syahid ini akan menumbuhkan keyakinan bahwa kesaksian Allah Ta'ala adalah kesaksian yang teragung, sebagaimana Allah katakan, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, Qulillah syahidun baini wa bainakum. Katakan, hai Muhammad, apa atau siapa yang paling besar kesaksiannya? Katakan, hai Muhammad, Allah yang paling besar kesaksiannya. Dia menyaksikan antara aku dan kalian. Maka Allah Ta'ala kesaksiannya yang paling besar. Fallahu subhanahu wal a'zam wal a'la wal ajal wal arfa' wa syahadatu syahadah khudur wa mu'ayanah wa huwa la yakhfa 'alaihi syai' min jawanibil haqiqah kama yahdusu lil bashar faman syahidallah lahu fahuwa hasbuh wa la yahtaju ila syahadah ghairih. Sehingga orang yang beriman bahwa Allah adalah yang paling besar kesaksiannya, dan kesaksian Allah itu kesaksian yang bermakna hadir, dalam artian hadir walau bukan secara zat, karena tidak ada yang luput dari kesaksian dia, penyaksian dia, dan juga muayyanah, benar-benar nyata semuanya ini ada di hadapan Allah Ta'ala, karena semua ciptaan Allah ini ada di hadapan dia, dia menyaksikan semuanya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari segala sisi yang secara hakiki. Apapun yang terjadi pada manusia dia tahu semuanya. Maka barang siapa yang disaksikan oleh Allah sebagai orang yang baik, maka itu sudah cukup bagi Allah, bagi kita cukup, sehingga tidak perlu kepada kesaksian selain Allah. Karena itu kita tidak usah mencari pengakuan dan apresiasi dari manusia ketika kita melakukan sesuatu yang diridhai Allah. Disaksikan manusia atau enggak disaksikan itu enggak penting. Diakui oleh manusia atau enggak diakui itu enggak penting. Diapresiasi, dipuji oleh orang atau dicela enggak penting. Yang penting disaksikan Allah dan diakui oleh Allah sebagai kebaikan. Yang penting itu disaksikan oleh Allah sebagai kebaikan dan diridhoi olehnya, cukup ya. Dan itulah buahnya iman. Iman diantaranya kepada nama Allah Asy-Syahid. Adapun orang-orang munafik yang ragu, dalam imannya ada keraguan, mereka selalu merasa rugi kalau enggak disaksikan orang kebaikannya itu. Berbuat baik mau kalau disaksikan orang dan diapresiasi oleh orang. Kalau enggak dilihat orang, ogah-ogahan, enggak mau, merasa rugi.
Kalau enggak dipuji oleh orang, merasa rugi, enggak semangat lagi. Nah, itu kondisi orang munafik seperti itu, karena dalam iman mereka ada keraguan, sehingga mereka semakin parah kemunafikannya akan semakin bersih dari iman, semakin tidak ada imannya. Ya. Jamaah sekalian, itu adalah di antara faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari nama Allah Asy-Syahid, dan sebelumnya adalah Al-Muhit. Taib, sekarang sudah Isya, silahkan adzan dulu, dan setelah itu bisa tanya jawab atau kita lanjutkan. Termasuk nama Allah Ta'ala adalah Al-Hasibu. Al-Hasibu. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 6. Allah mengatakan wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah bagi Allah, atau cukuplah Allah itu sebagai hasib. Apa makna al-hasib? Al-hasib pada haknya Allah Ta'ala ini punya makna al-alimu bi'ibadih al-mujazi ibadahu bil khairi wa syarr bihasabi hikmatih wa ilmih bidaqiqi amalih majaliliha, yakni yang mengetahui, yang maha mengetahui kepada seluruh hambanya, dan yang membalasi kepada seluruh hambanya dengan balasan yang baik ataupun buruk sesuai dengan ketetapan sifat hikmahnya Allah dan apa yang diketahui oleh dia, sesuai pengetahuan dia terhadap seluruh perbuatan hambanya, baik perbuatan yang lembut, yang kecil, yang halus ataupun yang besar. Maka dia Al-Hasib, yang tahu sekaligus yang membalasi sesuai dengan perbuatan hamba. Dan makna Al-Hasib juga adalah Ar-Raqib, Al-Muhasib la ibadih, Al-Mutawalli jazaahum bil adli wal bil fadli, bimakna yang mengawasi, dan yang memperhitungkan, menghitung dan memperhitungkan untuk seluruh hambanya, sehingga dia yang mengurus dan menetapkan balasan untuk para hamba dengan seadil-adilnya atau dengan kemurahannya. Karena dia membalasi itu, kalau dia membalasi dengan siksaan atas dosa-dosa hamba, itu murni karena keadilannya. Tapi kalau dia mengampuni dosa-dosa hambanya sehingga tidak membalasi dosa hamba dengan siksa, itu murni karena kemurahannya. Dan dia membalasi dengan surga kepada hamba-hambanya yang beriman, itu juga murni karena kemurahannya. Sebenarnya amal orang beriman itu untuk membeli nikmat yang sudah diberikan di dunia saja tidak cukup, sehingga kalau dia masih memberi surga kepada hamba-hamba yang beriman, itu murni kebaikannya, murni kasih sayangnya dan kebaikannya kepada hamba-hamba yang beriman. Bukan karena orang beriman itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh Allah berupa surga, tidak. Karena itu la yanjua ahadun bi amalih. Sebenarnya tidak ada siapapun yang bisa selamat hanya karena amalnya. Illa yataghammadani Allahu bimaghfiratin minhu wa rahmah. Kecuali kalau Allah meliputinya dengan
ampunannya dan dengan kasih sayangnya dan dengan kemurahannya. Dan Al-Hasib itu juga punya makna al-kafi abdahu humumahu wa ghumumahu fahuwa hasibul mu'minin wa kafihim. Punya makna juga al-kafi, al-kafi yang mencukupi hambanya, termasuk mencukupi dengan memberi perlindungan kepada hambanya dari segala yang menyusahkan hamba, membuat sedih hamba, sehingga Allah adalah hasibul mu'minin. Maknanya kafihim, yang mencukupi orang-orang beriman dan menjaga orang-orang beriman, menjaga dari segala keburukan. Dan dijelaskan wa tahassalu lana fi ma'nal hasib maknayan. Kesimpulannya bahwa makna al-hasib ini ada dua makna. Yang pertama bimaknal kafi wal hafidh, yang mencukupi dan yang menjaga. Kemudian yang kedua makna al-muhasib, yakni yang memperhitungkan, menghitung dan memperhitungkan nantinya, ya. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Hasibu. Yang pertama, Allah subhanahu wal kafi li ibadahu alladhi la ghina lahum anhu abada wa la yusyarikuhu fi dhalika ahadun abada. Yakni Allah Ta'ala dialah yang mencukupi seluruh hambanya dan yang melindungi para hambanya, di mana tidak ada seorang pun dari hamba ada yang tidak membutuhkan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun hamba yang tidak membutuhkan Allah. Semua hamba membutuhkan Allah Ta'ala, membutuhkan kecukupan darinya dan perlindungan darinya. Kalau tidak dilindungi Allah walau sebentar, pasti terjerumus kepada keburukan, pasti dikuasai oleh syaitan, pasti terkena mudarat dan sebagainya. Itulah manusia, ya. Dan tidak ada seorang pun dari hamba yang menyekutui Allah dalam hal mencukupi hamba dan melindungi hamba. Dan apabila ada manusia yang menyangka bahwa selain Allah itu yang mencukupi mereka, maka ini prasangka yang batil. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun kecuali Allah yang mencipta, dan fungsinya sesuatu itu pun Allah yang memerintahnya sehingga ada fungsi, ya. Bahkan jantung kita ini walau sudah dicipta, kalau Allah tidak menyuruh untuk berfungsi juga nggak akan fungsi. Allah menghentikan perintahnya kepada jantung kita untuk berdetak, dia berhenti berdetak, ya. Sel darah putih kita nggak disuruh oleh Allah untuk aktif, tidak akan aktif, ya. Dan semuanya juga dengan takdir Allah Subhanahu, dan juga sesuai ketetapan sifat hikmahnya Allah Ta'ala terhadap semua ciptaannya. Sehingga
secara hakiki yang mencukupi seluruh hamba dan yang bisa melindungi seluruh hamba hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sel darah putih dalam tubuh, walau dalam kegelapan ada virus masuk, dikejarnya, didatangi, ya. Ini atas perintah Allah, bukan perintah kita. Kita nggak sadar, kita nggak ikut merintah kinerja sel-sel kita mengolah masakan. Kita nggak pernah nyuruh darah merah kita ngambil oksigen dari paru-paru dan membawanya ke jantung kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Semuanya itu yang memerintahkan Allah Ta'ala, dan semuanya tunduk kepada perintah kauniyah Allah. Ya. Yang memerintahkan pori-pori telinga mengeluarkan kopok, ya, itu juga Allah. Kalau Allah nggak menyuruh itu keluar juga nggak keluar. Padahal kalau itu nggak keluar, lubang telinga kita nggak akan terjaga dari kemasukan semut, serangga dan sebagainya. Ya. Semuanya Allah yang menyuruh dan Allah yang menetapkan dan mentakdirkan itu terjadi, bukan kebetulan. Nah, kebetulan ya ada banyak orang yang nggak muncul kan, itu kan. Kebetulan ya berarti kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Ya. Semuanya diatur oleh Allah, ditetapkan dan diperintah. Ketika ada sel yang tidak Allah beri fungsi, sel itu nggak akan fungsi. Ketika sel itu disuruh tumbuh, akan tumbuh. Ketika nggak disuruh berhenti tumbuh, dia akan terus tumbuh sehingga menjadi sel kanker. Ketika virus itu tidak disuruh berkembang, juga tidak akan berkembang. Jadi bukan otomatis begitu dapat inang pasti berkembang. Tidak pasti. Sebagaimana sel juga ada sel mati. Jadi semuanya itu atas kehendak Dia. Dan tidak akan terjadi di alam raya ini sesuatu yang tidak dikehendaki terjadinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu harus kita yakini. Dan dipesankan fala tadunanna annaka idza tajta ila dunyaka ila ta'amika ila ta'amin wa syarab wa ardin wa sama wa syamsin wa ghairi dzalik faqad ihtajal ila ghairi wa lam yakun huwa hasbuk. Jangan sampai Anda mengira bahwa ketika Anda membutuhkan di dunia Anda kepada makanan dan minuman, kepada bumi dan langit, kepada matahari dan selainnya, berarti Anda itu membutuhkan kepada selain Allah dan bukan Allah yang mencukupi Anda. Jangan sampai punya prasangka begitu, karena Dia Allah lah yang secara hakiki mencukupi Anda dengan menciptakan makanan dan minuman, menciptakan bumi dan langit, menciptakan tanah dengan segala kandungan yang dibutuhkan manusia, sehingga hakikatnya Allah lah yang mencukupi Anda. Wala tadunanna anna tifla alladhi yahtaju ila ummihi turdi'uhu wa tata'ahaduhu laisa Allah hasibuhu wa kafih. Jangan sampai Anda mengira bahwa anak kecil yang membutuhkan ibunya
untuk disusui oleh ibunya dan untuk dijaga oleh ibunya, berarti bukanlah Allah yang mencukupinya, tidak, akan tapi Allah lah yang mencukupinya, karena Allah yang menciptakan ibunya dan menciptakan sifat kasih sayang pada ibunya. Seorang ibu yang melahirkan anaknya, walau anaknya cacat, walau anaknya bagaimanapun kondisinya, itu tetap diberikan rasa sayang kepada anaknya sehingga ngopeni dengan penuh kasih sayang. Dan Allah yang menciptakan susu yang ada pada punting ibunya. Dan bahkan Allah juga yang menunjuki si bayi yang baru lahir, belum bisa diajak ngomong, belum mendengar apa-apa, belum bisa melihat, bahkan baru lahir, Allah yang mengajari, menunjuki si bayi itu untuk mengetahui bagaimana mendapatkan minuman, mendapatkan susu dari ibunya, untuk ngencut. Ya. Tidak pernah bapaknya ngajari gini loh nak, ngencut, tidak pernah. Ya. Karena itu hakikatnya tetap Allah yang mencukupi seluruh hambanya. Kemudian berdasarkan makna yang kedua dari nama Allah Al-Hasib, yaitu Al-Muhasib, alladzi ahsa kulla syai'in ala ibadih, yakni yang menghitung dan yang akan memperhitungkan segala sesuatu yang ada pada hambanya. Di hari kiamat dia akan memperhitungkan para hamba dan akan membalasi sesuai amal mereka. Ini akan menumbuhkan pada diri seorang hamba, pada hati seorang hamba yang beriman, akan menumbuhkan pada diri seorang hamba yang beriman itu rasa takut kepada Allah, sehingga akan muhasabah sebelum diperhitungkan nanti, memperhitungkan diri kala di dunia, introspeksi diri, berkaca diri, menghitung-hitung kebaikan diri dibandingkan keburukan diri, dan juga akan menjadikan hamba melakukan istiqdad, persiapan untuk menghadapi hari hisab, hari perhitungan, mempersiapkan diri dengan segala ketaatan dan menjauhi segala yang diharamkan, dan meninggalkan semua ucapan dan perbuatan yang bersifat mendolimi para hamba Allah yang lain. Kenapa? Karena dia yakin akan didatangkan berdiri di hadapan Allah yang maha menghukumi dan maha adil. Tayyib. Itulah di antara apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari nama Allah Al-Hasibu. Dan mungkin cukup sekian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dari apa yang kita kaji, dan semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan iman dan ketakwaan pada diri kita masing-masing, dan memberi taufiknya selalu untuk bisa istiqomah di atas keimanan hingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya dan dilindungi dan dicukupi olehnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.